Hai, jadi di sini aku mau menjelaskan 3 teori dari mata kuliah teori komunikasi atau dari dosen pengampu Bu Vina. Di sini aku bakal menjelaskan 3 teori. Yang pertama teori retorika, yang kedua penetrasi sosial, dan juga yang ketiga media online dan media massa. Yang pertama aku bakal menjelaskan yang teori penetrasi sosial dulu. Nah, yang pertama ada penetrasi sosial. Penetrasi sosial itu biasanya muncul dalam komunikasi interpersonal. Kayak misalkan tuh aku mau ngedeketin cowok ibu. Misalnya, kan kalau wibu tuh terkenalnya tuh kan gara-gara anime. Jadi kan aku harus paham anime, harus paham waifu-waifunya misalkan, ataupun anime yang dia emang suka. Jadi kalau penetrasi sosial tuh semakin mendekat dengan lawan bicara, semakin intens juga, semakin bakalan memprediksi ini hubungan bakal kayak gimana, bakal lebih jadi dekat ataupun ya udahlah, ternyata nggak serak, kita jauh-jauh gitu. Jadi penetrasi sosial tuh bisa dapetin info gitu dari lawan bicara. Nah, ini pun termasuk tradisi sosio-psikologis. Nah, kenapa disebut tradisi sosio-psikologis? Karena itu tuh bisa ada sebab akibat yang menyatakan bahwa perilaku seseorang itu berubah karena sesuatu. Apa contohnya? Ya tadi, misalkan aku mau deketin cowok ibu yang awalnya aku tuh kurang suka sama anime, sekarang jadi aku jadi ketularan wibu, jadi bisa seperti itu. Nah, lanjut aja yang ke teori kedua, yaitu adalah teori retorika. Teori retorika ini biasanya itu merupakan komunikasi yang berbentuk persuasif. Contohnya tuh kayak pidato. Ya, biasanya tuh kalau teori retorika tuh lebih menggunakan bahasa komunikasi yang ingin mempengaruhi orang gitu. Kalau mau mempengaruhi orang tuh misalkan ada 3 senjata dulu. Yang pertama pathos, logos, dan ethos. Jadi pathos itu kayak bisa menyuarakan ataupun bisa relate atau bisa pendengar itu kayak emosional gitu. Yang kedua itu logos. Logos tuh kayak data ataupun hal-hal yang masuk logika oleh pendengar. Dan yang ketiga itu kredibilitas seorang pembicara pidato. Nah, contohnya tuh kan pengalaman aku ya. Pengalaman aku tuh waktu SD, waktu mau kelulusan tuh ada pembina pramuka kan. Nah, ini kakak pembinanya kan pasti bakalan kayak anak-anak pramuka tuh bakalan nurut karena kan pembina ya si kakaknya. Dan itu menunjukkan sebuah kredibilitas dari seorang pembina pramuka. Jadi kan banyak yang percaya tuh sama si kakaknya. Nah, habis itu kan logos. Kan waktu SD tuh sering di kayak ceramahin gitu ya. Ceramahin kayak bayangkan ibumu bla 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 bla. Itu kan kalau waktu aku sih dulu kayak bayangin kalau aku naik gunung, habis itu ada kabar tiba-tiba, maaf ya, alhamdulillah ibu aku meninggal. Itu suruh bayanginnya kayak gitu. Habis kan enggak, sebelumnya tuh ibu aku lagi sakit ya. Kalau di bayangan yang suruh dibayangin itu tuh ibu aku lagi sakit. Terus waktu aku mendaki gunung tuh ibu aku langsung jatuh, bukan jatuh, kayak langsung meninggal gitu. Nah, habis itu kan aku langsung sedih kan. Itu termasuk ke pathos, muncul emosi ataupun emosi yang sedih gitu gara-gara udah bayangin ibu aku meninggal gitu. Nah, teori retorika tadi itu termasuk ke tradisi retoris, di mana manusia menyukai pidato yang terhubung dengan logika dan juga terhubung dengan emosional. Nah, yang terakhir tuh ada teori media massa dan media online. Media massa tuh kayak media yang menggunakan wadah untuk memberikan informasi secara serentak lewat perantara. Maksudnya lewat perantara itu kayak televisi, radio, dan juga surat kabar. Biasanya kan media massa kayak gitu. Kalau media online tuh kayak lebih ke wadah yang wadahnya tuh nggak terbatas gitu. Wadahnya itu banyak, bisa nampung banyak kayak foto, video, gambar, gambar ataupun suara. Jadi kalau media online tuh perantaranya lewat aplikasi kalau mau lihat informasi gitu. Contohnya kalau media massa kan satu arah ya, serentak tapi satu arah. Jadi kan kalau media massa tuh ada yang ngelola. Contohnya tuh kayak koran ada yang ngelola dan juga ada yang memperoleh data. Kan itu tuh harus dikumpulin dulu, dikelola, habis itu langsung disebarin. Dan itu juga kan ada yang bikin terhambat. Misalkan kalau koran tuh terhambatnya tuh gara-gara korannya habis, atau enggak yang lempar korannya tuh kayak kurang gesit gitu. Kalau media online itu kan cepat ya, karena terhubung dengan internet, jadi semua orang tuh cepat dapat informasi, kayak nggak ada hambatan gitu. Cuman ya kalau hambatannya, kalau ada orang yang nggak punya kuota
tapi nggak bisa lihat informasi. Cuman ya kan itu bisa ditanya gitu sama orang kota, jadi ya hambatannya tadi. Cuman ya gampang, tinggal nanya aja sama orang yang tahu begitu. Dan ini juga termasuk ke tradisi semiotik. Kenapa teori semiotik? Karena teori semiotik ini merupakan kehidupan sosial yang bermakna bagi suatu masyarakat. Contohnya kan tadi, kalau misalkan ada K-popers yang mau nyari informasi tentang biasnya atau opanya gitu, yang ada skandalnya atau enggak ya hot news dari K-pop agencies, kan bisa itu bermakna gitu bagi masyarakat K-pop. Jadi seperti itu deh. Nah, begitu dari penjelasan saya. Untuk Bu Vina, correct me if I'm wrong ya di kolom komentar. Ya, terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini. Bye bye, saya selalu guys. Dadah.